wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat dasar manusia yang suka beralasan itu, Allah menggambarkan betapa setianya kuda kepada tuannya. Bagaimana jika tanda-tanda NPD ada pada orang tua kita? Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita untuk untuk berbakti itu bakin ala madal hayat. Itu tetap sampai kita mati. Abu Jahal itu setiap malam mengendap-ngendap ke rumah Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Ternyata suatu malam pas barengan ketemu sama temannya, cah ini ngahan Quran masih. Kayak bertemu gitu. Akhirnya dia bilang, ngapain ente dengar Quran? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita akan membahas tentang apa itu NPD, mungkin kita ceritakan sedikit kenapa kok di depannya ada narsis. Kemudian secara terminologi NPD itu diartikan sebagai hubbul jah paling tepat. Jadi ada karakter yang memang disorder disorder itu kan artinya di luar keumuman. Jadi tidak umum yang seperti itu. Nah, ini penyimpangannya. Jadi narsis itu sebenarnya nama orang. Ada dulu di masa kerajaan Yunani ada orang namanya Narsisus. Pernah dengar nggak? Narsisus itu adalah orang yang sangat tampan sekali. Saking tampannya dia itu sampai suka sama dirinya sendiri. Jadi dia itu saking tampannya, cewek-cewek itu pada suka sama dia, tapi dia ditolak karena menurut perspektif dia harus menemukan keindahan yang minimal setara dengan dirinya agar dia bisa menikmati hidup. Nah, menurut dia belum ada nih yang nyamain keindahannya dia. Bukan cuma cewek aja tapi cowok juga nembak dia. Ngatain I love you juga ke Narsisus. Tapi ditolak karena menurut dia tidak ada yang melebihi indah wajahnya. Sehingga suatu hari dia melihat pantulan wajahnya di genangan air. Kemudian saking cintanya dia sama wajahnya sendiri, akhirnya dia tenggelam dalam kecintaan tersebut dan bunuh diri. Sebenarnya ada dua qaul sih dalam masalah ini, bunuh diri sama mati tenggelam. Ya, intinya mati dia. Ya. Jadi itu awal mula penyebutan narsis. Nah, kisah ini dijadikan terminologi terhadap penyakit ini, narcissistic personality disorder. Jadi ada penyimpangan terhadap karakter yang biasa disebut dengan NPD. Sebenarnya kalau misalkan kita diskusi masalah narsis NPD ini, nggak ada sebutan khusus untuk NPD di dalam Islam. Nggak ada khusus penyebutan khusus. Tapi kalau misalkan kita telisik lebih jauh, ciri-ciri orang NPD yang antum ketahui bersama, ya, ciri-cirinya itu kayak percaya diri berlebihan, kemudian nggak mau dinasihatin, nggak mau melakukan sesuatu kecuali mendapat keuntungan. Saat ada orang yang menyaingi dia nggak mau, dia akhirnya melesat biar nggak disaingi. Kemudian ingin mendapatkan empati tinggi, ingin mendapatkan pujian dan yang lainnya. Itu tuh berarti dia NPD tuh. Dia peduli berlebihan terhadap dirinya sehingga tidak memperdulikan hal selain dirinya. Itu namanya NPD. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang NPD ini. Apakah ternyata NPD itu ada di diri kita atau tidak? Kalau ada, cepet-cepet istighfar terus tobat. Nanti kita akan bahas tentang sebabnya, kemudian solusi-solusinya dalam Islam. Jadi kalau misalkan antum tanya, NPD itu biasanya kalau dalam Islam itu sebutannya apa, Ustaz? Dari gejala-gejalanya kita bisa lihat bahwasanya NPD itu kalau dalam Islam namanya amrodul qalbi, penyakit-penyakit hati. Sebenarnya NPD itu adalah karakter yang nyeleneh atau menyimpang, yang tidak biasa lihat secara umum, dan itu tidak boleh kita maklumi, ya. Sahabat hijrah sekalian. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya gejala NPD dan dia punya urusan sama kita, urusannya tidak selesai gara-gara NPD-nya dia, terus kita bilang, "Pesing kenapa ya NPD soal ini?" Tidak boleh. Karena NPD itu secara khusus sudah dibahas semuanya dalam Islam.
gejala-gejalanya dan orang yang NPD tersebut. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang NPD, mungkin Ana ini kalau misalkan gejala secara bahasa modern, Ana ambil sedikit dari artikel-artikel psikologi tentang NPD. Jadi NPD itu yang seperti Ana sampaikan tadi, dia itu apa ya bahasanya? Over pride, terlalu membangga-banggakan diri. Nah, di sini Ana kumpulkan sifat-sifat yang ada di orang yang NPD beserta sebab-sebabnya, nanti di akhir kita akan bahas solusinya. Sebelum Ana sampai ke sifat-sifatnya, antum sekalian Ana tanya dulu, kira-kira dari NPD yang telah Ana jelaskan secara singkat tadi, di zaman dulu, di zaman Nabi atau bahkan sebelum Nabi, ada nggak di dalam dalil yang disebutkan bahwa orang tersebut NPD? Yang paling terkenal, kira-kira siapa menurut antum? Ada nggak antum tahu? Dia NPD nih, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, dalam riwayat. Dulu zaman Nabi Musa ada orang NPD. Siapa? Fir'aun. Yang kedua? Qorun. Yang paling jelas Qorun NPD tuh. NPD keras. Qorun tuh. Makanya ketika ditanya tentang harta yang dia miliki, dia ngomongnya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku dapat ini hanya karena usahaku saja. NPD over pride. Bunda di tempeleng langsung tuh. Itu kan NPD tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia sebagai mujrimun, pelaku dosa. Karena NPD itu dosa nih. Ana perjelas sekali lagi, NPD itu dosa. Udah. Orang yang merasa NPD tobat. Jadi kita tidak boleh memaklumi diri kita apabila kita NPD. Beseng kenapa beragi NPD soal nih? Nggak bisa seperti itu. Karena NPD itu adalah kumpulan-kumpulan penyakit hati yang bukan hanya merugikan personal di sekitar mereka, tapi juga merugikan masyarakat. Coba bayangin nih, di Inggris ada wanita muda umur 19 tahun bunuh diri karena dia ngerasa foto selfie-nya nggak sempurna. Coba, bunuh diri NPD garis keras tuh. Jadi dia selfie, terus dibilang kayaknya kurang ini, bunuh diri. Itu kerugian personal. Kemudian NPD, kalau misal dibilang kerugiannya itu sosial, banyak sekali, dahsyat. Biasanya orang NPD dia tidak peduli sama keluarganya dulu. Baru dia tidak peduli sama pencapaian orang lain, yang penting pencapaiannya dia. Contoh orang NPD yang kadang dia tidak rasakan. Ini anak kasih contoh aja ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Misal antum kerja di kantor, terus ada orang yang jobnya itu sama kayak antum. Tiba-tiba antum sudah lama di sini, orang baru ini langsung pesat kenaikannya. Itu bukannya kita bersyukur karena telah dibantu, tapi dia malah ngomong, saingan NPD itu. Iri dia, iri. Nah, iri terhadap pencapaian orang lain, kemudian ingin mengunggulinya karena ingin hal yang sifatnya pujian, NPD itu. Bukan cuma di antum sekalian yang bekerja, tapi di antara ustadz juga ada. Ngelihat satu ustadz dengan ustadz yang lain, padahal ustadz ini udah tua, kemudian ustadz baru datang tiba-tiba lebih muncul, ditahdzir ustadznya. Pernah antum dengar itu? Ngelihat ada ustadz yang mulai naik karena bisa merangkul banyak orang, dinyek ustadznya, dicari-cari kesalahannya, NPD. Udah nggak usah dah kita harus terang-terangan dalam masalah ini ya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang baik walau itu pahit. Jadi ini dalam rangka mengoreksi diri ana juga apakah ana NPD atau tidak. Ya. Mungkin kalau antum ngelihat anak NPD tolong dinasihati. Kadang menasihati orang aja bingung juga. Tidak pernah dinasihati. Taib. Itu yang pertama. Jadi kita bisa melihat misalkan kayak Qorun NPD. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia bukan dengan permakluman tapi dengan hinaan hal yang sifatnya negatif, mujrimun. Kemudian di zaman Nabi juga ada orang yang NPD-nya akut sekali, luar biasa dahsyat. Siapa namanya? Mungkin ada yang tahu di sini? Bismillah. Abu Jahal. Abu Jahal itu bentuk NPD-nya gini. Dia itu sombong dengan kekuatan dan kekuasaan dia, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran, itu namanya NPD itu. Bahasa kita itu tidak mau mengatakan yang hak karena akan ada kerugian personal yang akan dia dapatkan, NPD. Abu Jahal itu setiap malam mengendap-ngendap ke rumah Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Ternyata suatu malam pas barengan ketemu sama temannya, cah ini ngahan Quran masih. Kayak bertemu
kamu gitu. Akhirnya dia bilang, ngapain ente dengar Quran? Temannya lu ditanya, ya. Dalam riwayat ini ana ceritakan aja. Terus dia ngomongnya, iya soalnya saya senang dengernya. Apa yang ada di Al-Quran itu indah dan benar adanya. Bagaimana menurutmu Abu Jahal? Dia ngomongnya, menurut saya juga benar, tapi jangan kasih tahu kafir Quraisy, jangan kasih tahu kaum Quraisy. Coba bayangkan tuh, NPD pesing, NPD, lisan Bali afwan. Paham? NPD yang kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan surat khusus untuk menghina orang NPD ini. NPD. Apa suratnya? Surat Al-Lahab. Abu Jahal itu ya? Abu Lahab. Ya, sama lah NPD. Keceklek. Tabat yada Abi Lahab kan sama. Mereka itu karena sudah mengerti tentang kebaikan, sudah mengerti tentang kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima karena merasa ada yang hilang dari dirinya, baik itu marwah, baik itu kekuasaan, baik itu harta. Akhirnya dia tidak mau jujur. Nih NPD. Nah, mulai sekarang antum udah bisa menerka-nerka ya, kira-kira antum NPD apa enggak? Nah, NPD itu bukan untuk dimaklumi, tapi untuk diperbaiki. NPD itu, jangan bilang secara psikologis NPD ini adalah penyimpangan, Ustadz. Nah, jadi kita harus mengayomi orang yang seperti ini, jangan sampai dia sakit hati. Yes, sabar nih. Jadi orang NPD, kalau misal kita biarkan seperti itu, dia akan terus berlarut. Nah, kita bahas satu persatu gejala-gejala atau sifat-sifat NPD yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, orang NPD itu kalau misalkan kita baca salah satu gejalanya, ini kan anak baca banyak gejala NPD terus anak rangkum, ternyata isinya itu sekitar sekitar 5 sifat yang dilarang di dalam Al-Quran. Ini semuanya sifat-sifat orang NPD nih. Yang pertama sombong atau takabur. Nah, sombong ini ada 2. Yang pertama ananiyah. Ananiyah itu artinya sombong terhadap dirinya sendiri. Jadi pokoknya kalau misalkan ada sesuatu yang dia lakukan padahal pencapaiannya itu biasa-biasa aja, pokoknya orang harus muji dia. Kemudian dia itu over dalam menilai dirinya. Padahal dirinya itu tidak sehebat itu, tapi kalau ngomong ke orang, mun sing rage sing ade kajian di Fruta. Misalkan contoh aja. Kalau bukan Nana masjid ini tidak berdiri. Nah, itu NPD itu. Jadi dia over ya dalam menilai dirinya. Jangan sampai kita merasa yang paling berjasa dalam sesuatu sehingga kita memuji diri kita berlebihan, padahal biasa-biasa saja. Jadi para ulama dulu banyak berjasa tapi tidak pernah muji dirinya sampai seperti itu ya. Kemudian yang pertama itu ananiyah. Jadi saya. Ananiyah kan ana. Terus dikasih sifat dengan ya nisbah jadinya ananiyah. Akhirnya artinya pengikut saya. Kayak Muhammad kan? Berarti pengikut Muhammad dikasih ya nisbah Muhammadiyah. Kalau ana pengikut saya artinya ananiyah. Artinya dia mengikuti dirinya sendiri. Nah, sombong terhadap diri sendiri itu masuk juga ke penyakit Power Syndrome namanya. Power Syndrome ini tidak bisa ngelihat kalau ada orang yang lebih daripada dia. Nah, ini kalau misalkan terjadi di diri kita, itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu akan mengandung hal yang sifatnya merugikan. Ada hal yang tidak bisa kita capai, karena ngelihat orang bisa mencapai itu, akhirnya kita memaksakan diri dan ada mudarat di diri kita. Ana sering kasih contoh, misal gini. Kita berada di circle yang elit, padahal kantong kita biasa aja. Ngelihat pencapaian teman-teman dengan gaya hidupnya, kita pengen juga kayak gitu. Nggak bisa mencapai itu, judol, pinjol, bunuh diri terakhir. Judol, pinjol. Pasti kayak gitu. Jadi ana sering katakan, antum kalau misalkan mau NPD antum hilang, kalau misal punya NPD ya, kalau enggak ya antum semoga istiqomah. Kalau misal punya NPD, antum bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu tidak mentoleransi keburukan. Jadi orang yang soleh itu dia akan sangat idealis. Kalau misalkan ada keburukan, dia akan katakan walaupun itu pahit. Dan cara mengatakannya dia pasti tahu. Gimana caranya orang ini biar tidak tersinggung. Gimana caranya orang ini biar lurus. Pokoknya semua udah dipelajari. Maka bergaullah dengan orang yang soleh. Nabi SAW bersabda, ini masih sombong aja ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhaliluh. Orang itu tergantung pada agama temannya. Maka lihatlah pada siapa dia berteman. Kita sering dengar hadis Nabi SAW. Kalau misal kita berteman sama tukang parfum, kita ikut
Wangi. Kita beli enggak parfumnya? Enggak. Kita minta enggak parfumnya? Enggak. Cuma bergaul aja sama orang nih ikut wangi. Begitu juga sebaliknya, dengan pandai besi kita ikut bau. Makanya kalau ana ngomong sama anak muda, ana lebih suka mengartikan almar'u ala dini khalilihi itu sebagai seseorang itu dilihat dari circle nongkrongnya. Falyanzur amman yukhaliluh, maka lihatlah sama siapa dia nongkrong. Jadi kalau misalkan kita biasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka ketularan soleh kita. Kalau misal dengan orang-orang yang buruk, maka keburukan akan mendatangi kita. Jangan antum bilang, ada pernah nangisi di santri, ana bilang kayak gini, ente kalau misalkan punya teman yang buruk tinggalkan, jangan lepas silaturahmi, tetap nasihati selama kalian bisa, tapi jangan akrab sama dia, karena dia akan mempengaruhi kalian. Terus ada yang ngomong gini, Ustaz, gimana kalau misalkan kita kuat berada di situ? Siapa yang bilang ente kuat? Siapa yang bisa menjamin ente kuat berada di sana? Orang kalau misalkan sudah berada di circle atau lingkungan yang toksik, cepat atau lambat dia akan ikut toksik. Silakan Mas. Baik, fadhol. La ba'sa. Naam, assalamualaikum. Masyaallah. Baik. Maka dia akan ikut toksik itu otomatis tanpa kita sadari. Misalnya, paling gampang ya. Para ulama menyebutkan kebiasaan buruk itu lebih mudah menular daripada kebiasaan baik. Jangan dari perbuatan yang sifatnya zohir terang, dari perkataan aja dulu. Kalau kita biasa berteman dengan orang yang kata-katanya kasar, secara tidak sadar kita akan ikut berkata kasar. Secara tidak sadar, dan itu lebih cepat menyebar dibandingkan dengan perkataan baik. Kalau ada orang buruk mau hijrah bersama orang-orang yang baik, maka daya serap dia untuk kebaikan itu akan lebih lambat dibandingkan nanti dia terjerumus lagi yang kedua kalinya. Gitu, antum misalkan sering main sama orang yang kata-katanya itu toksik, kasar, pasti antum kalau bercanda enggak sengaja juga keluar itu, karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan tergantung dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Yang kita dengar dan yang kita lihat adalah circle kita, lingkungan kita. Nah, maka itu jadi catatan bahwa ketika kita sombong dan merasa kita itu udah mulai sombong, jadi kayaknya ada yang salah di diri Anda. Lihat lu lingkungannya. Kalau enggak, kemudian koreksi diri sendiri. Nah, itu tentang anania. Kemudian sombong terhadap pencapaian. Nah, ini udah biasa ya, ini umum. Cuma yang enggak umum tadi anania. Sombong terhadap pencapaian itu artinya kita sombong terhadap apa yang kita miliki dan apa yang kita capai. Misalkan kita bisa beli mobil baru, kita bisa beli jam bagus, HP bagus. Kalau sekarang HP yang paling hype apa? Yang paling mahal? Enggak, kena IT nanti. IT. Intinya yang paling mahal akhirnya kita pamerin. Ya, gimana caranya misalkan ada HP, kameranya 3 boba. Gimana caranya biar kelihatan kameranya pokoknya. Taruh di kantong, ganjel sama tisu, kelet no. Biar kelihatan kameranya. Itu sombong namanya. Terus misal antum beli baju LV itu apa namanya? Kok bisa ada baju harga 150 juta, gimana cerita? Misalkan ada baju 150 juta, terus antum sombongin pencapaian antum, nah itu sombong namanya. Perilaku sombong ini adalah salah satu perilaku dasar dari orang NPD. Jadi dia namanya aja narsis ya. Orang narsis itu kan muncul kemudian ingin diketahui kemunculannya ya. Jadi kalau misal pengen diketahui berarti pengen dilihat. Apapun yang dia capai itu pengen dilihat orang. Yang pertama sombong. Kemudian yang kedua riya. Orang NPD kalau misal mau melakukan sesuatu harus ada benefit yang nyata dia rasakan untuk kebahagiaan syahwatnya. Entah itu dari segi fisik atau dari misalkan kayak makanan, kayak keuntungan versi materi, ataupun dari segi perkataan. Jadi orang riya itu nggak mau ngapa-ngapain kecuali dapat pujian, minimal dapat pujian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi dia itu kalau misalkan salat malas-malasan karena enggak dilihat sama orang, kecuali dilihat sama orang baru dia. Kemudian dia bersifat riya dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Nah, orang yang ingin selalu dipuji itu biasanya dia mendapat banyak pujian. Orang kalau misal over dipujinya, dia akan melakukan sesuatu agar
dipuji lagi. Pujian itu adalah kebahagiaan yang sifatnya itu menguap sebenarnya. Kalau misal antum dapat pujian, apa yang antum rasakan? Bahagia. Terus? Dah, selesai kan? Apa lagi? Misalkan, wih, nama antum siapa? Fajar. Misalkan Mas Fajar. Mas Fajar antum ganteng kali, Masya Allah. Jenggot antum melambangkan kejantanan. Pasti sampai rumah tuh gak bisa tidur. Benarkah itu? Nah, itu kan kebahagiaan. Terus setelah itu apa? Gak ada. Gak ada. Setelah itu gak ada. Makanya Nabi SAW ketika anaknya meninggal dipuji, bukan senang, marah. Jadi Nabi SAW itu mengatakan kalau ada orang memujimu untuk menjilat, artinya pujian itu kan memang ada yang dari hati, kemudian ada yang bikin orang ini GR aja gitu. Nah, maka penuhilah mulutnya dengan pasir. Karena pujian itu sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu bukan dilarang. Nabi SAW itu seringkali memuji sahabat. Asal pujian kita itu membangun, bukan bikin GR orang dan orang itu jadi NPD. Orang yang terlalu sering dipuji, dia akan melakukan sesuatu untuk pujian. Jadi misalnya Ana contoh ya. Pakai Ana aja lah contoh nih, biar enggak crash nanti. Ana ngisi kajian. Terus pulang dari kajian, ada yang muji Ana berlebihan. Masya Allah Ustaz Huzaifa, antum kalau ngisi kajian luar biasa dahsyat. Rasanya Ana diterangi dengan lampu hidayah, lampu Philip. Lampu hidayah, kalau bukan antum Ana buta dari syariat. 2 minggu lagi Ana ngisi, gimana caranya biar dipuji nih? Dan itu berlaku bukan hanya untuk yang seperti ini, tapi di setiap lini kehidupan, pujian itu sebenarnya ada juga yang menghancurkan. Jadi kalau mau muji orang, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi apa yang dia kerjakan, capaian apa yang dia lakukan, pujinya itu hanya sedikit saja. Nah, pujian yang berlebihan itu hanya boleh untuk ilmu silsilatil riwayah aja. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya silsilah riwayah rawi. Jadi setiap rawi misalkan dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah, dari Hasan Al-Basri, kemudian dari ke atas. Nah, setiap orang itu divalidasi kecerdasan dan kewaroannya terhadap agama. Kalau misal dia cerdas, dia warok, maka dia dipuji setinggi-tingginya agar orang tahu setiap hadis yang dia katakan benar. Sebaliknya, saat dia itu buruk, maka dihina sejadi-jadinya agar orang tahu kalau misal dia itu perkataan yang dia katakan itu tidak bisa dipercaya. Modelnya seperti itu. Nah, kalau itu silahkan. Tapi kalau pujian yang sifatnya mungkin memang untuk mengapresiasi, silahkan asal jangan berlebihan. Ya, mending kasih uang daripada dipuji. Ya, kelihatan bisa beli kopi. Lebih bermanfaat. Ya, apalagi kalau dapat double, dapat pujian, dapat uang. Nah, astagfirullahaladzim. Baik. Itu nggak boleh ya. Jadi ini kita bisa ukur. Nah, itu riya. Antum udah tahu lah. Kita udah bahas riya kayaknya 2 minggu lalu atau bulan lalu. Intinya riya itu melakukan sesuatu agar mendapat pujian manusia. Itu at least ya. Bisa jadi untuk mendapat servis dan yang lainnya, itu masuk riya itu. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, isinya bisa jadi disusupi riya. Nah, ini adalah salah satu sifat orang NPD yang paling kentara. Kemudian yang kedua ada hubul jah namanya. Ini yang paling terang untuk orang NPD. Hubul jah itu artinya dia enggak mau dinasihati. Dia nganggap bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Kalau misal itu keburukan, dia dinasihati, dia pasti banyak excuses. Jadi dia itu enggak, anak kayak gini, pokoknya maksud ana baik. Jadi ana ngambil tuh bukan maling, tapi pas ngambil ana ndak bilangan aja, apa bedanya? Kan itu alasan namanya. Nah, biasanya orang yang hubbul jah, merasa dirinya itu di atas, nggak mau dia dinasihati. Nah, ini bisa jadi NPD. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk menjadi orang yang hatinya lembut, ya. Hatinya tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu disuruh
hati kita tenang. Pas lagi ngenasehatin orang di tempatnya itu soft spoken, santai, jangan terlalu gerasa gerusu. Nah itu jadi solusi kita kalau misalkan kita ngerasa di diri kita itu ada hubbul jah. Biasanya hubbul jah ini terjadi di orang yang sangat pintar. Dia sangat pintar, kemudian retorika unggul, dia berretorika bagus, kemudian dia sangat cerdas dalam menyampaikan ilmu, merasa dirinya itu di atas semuanya. Saat dia dikoreksi sama orang yang berada di bawah dia, itu nggak terima dia. Ini hubul jah ini. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Jadi orang yang udah ngerti agama pun, hafal Al-Quran pun, saat dia merasa orang yang ngoreksi dia itu di bawah dia, misalkan dia S3, terus dikoreksi sama S1, ente baru S1 ngoreksi S3, kolah lu banyak ih. Kan galak dia. Nggak boleh itu. Itu hubbul jah namanya. Dikoreksi marah, dikoreksi beralasan. Karena manusia itu memang punya sifat dasar suka beralasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lirabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya itu suka beralasan. Jadi beralasan itu maksudnya kalau dia ingkar, dia tidak mau ini, disuruh tidak mau, beralasan. Banyak sekali alasannya mau melakukan sesuatu itu banyak sekali alasannya. Nah, ini adalah gambaran bahwasanya seorang mukmin itu tidak bisa seperti itu. Makanya ayat ini itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat. Masya Allah. Kalau ada door prize, nak kasih antum langsung. Al-Adiyat. Jarang sekali ada yang bisa cepat gitu jawabnya mas. Al-Adiyat. Ana aja kadang mikir dulu tuh. Innal insana lirabbihil lakanud. Awal ayatnya Al-Adiyat itu wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbih lakanud. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat dasar manusia yang suka beralasan itu, Allah menggambarkan betapa setianya kuda kepada tuannya. Kalau tuannya udah nyuruh ke depan, dia lari sampai keluar percikan api. Kalau sama tuannya mau menjorok ke arah atau mau ke arah musuh ya, menerobos musuh, dia akan rela mati asal disuruh sama tuannya. Nah itu kuda yang cuma dikasih satu jenis makanan. Apa makanan kuda? Rumput. Jadi dikasih rumput terus dielus-elus, nurut dah dia sampai mati. Gitu aja. Nah manusia jenis makanannya berapa? Beberuk, lek-lek, gule, biryani, opor, rendang. Ada ratusan jenis makanan. Suruh sholat subuh, nunggu komat lu. Suruh bangun sholat tahajud, ya Rob ampuni hamba. Pulas bin, istighfar doa nih bangun. Coba bayangkan antum sekalian, di mana diri kita dibandingkan hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang berdosa itu kal an'am balhum adol, seperti hewan bahkan lebih sesat lagi. Karena kayak gitu, hewan aja bisa setia kayak gitu. Nah kita udah dikasih semuanya. Penghalang kita hanya hawa nafsu yang harusnya kita redam. Nah itu adalah problem orang yang NPD. Dia selalu menuruti hawa nafsunya. Apa yang jadi bisikan setan ke dadanya, itu yang dia percaya. Jadi kalau misalkan nih ada teman kita yang melesat melebihi kita, kan kita kadang iri tuh. Orang yang NPD kadang kayak gitu. Kalau orang yang punya iman dan punya benteng terhadap hawa nafsu, pasti dia ketika ada bisikan, lama-lama dia bisa menggeser posisi inti nih. Kalau enggak inti sikat, inti yang disikat. Kalau orang punya iman pasti astagfirullahaladzim, ngomong apa sih Ana nih? Semua udah punya rezekinya masing-masing. Yang kita lakukan hanya berusaha aja. Tapi kalau NPD, awas inti kalau enggak nyikat dia, jani sikat nasa nih. Diikuti bisikan setan tuh. Nah itu NPD tuh, itu problemnya. Dia terlalu lemah untuk melawan hawa nafsu. Jadi apa yang dia inginkan pokoknya sekarang harus jadi. Itu NPD. Tidak punya kemampuan untuk menunda kenikmatan NPD. Jadi yang penting sekarang, besok urusan nanti. Yang penting di dunia, masalah akhirat masuk neraka aman lah. Aman gimana aman? Sering kan orang bilang nggak apa-apa lah Ana masuk neraka. Public figure lagi yang ngomong tuh. Didengar sama orang-orang, ya Ana nanti main lah sama teman-teman Ana di neraka, buka kafe gitu. Astagfirullah. Terus ada orang yang ngenyek neraka dengan visualisasi di AI. Itu kan dahsyat sekali ingkarnya itu. Neraka dan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara bi bali ahad.
nggak bisa kita bayangkan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, itu neraka. Terus mau disimulasi pakai VO, itu kan keingkaran yang luar biasa. Nah, orang yang kayak gitu mungkin niatnya bagus tapi nggak tepat caranya. Itu hubbul jah. Maka kita koreksi ya, apakah ada hubbul jah di diri kita. Kemudian yang cepat aja ya, waktunya udah mau habis nih. Kemudian hubbud dunya. Masih lama? 1 jam? Masih 2 jam lagi. 2 jam, 40 menit. Baik. Kemudian hubbud dunya. 30 menit, siap. Kemudian hubbud dunya. Hubbud dunya ini cinta dunia. Jadi hubbud dunya itu satu paket dengan karahiyatul maut. Kenapa? Karena orang kalau sudah ngumpulin dunia, dia otomatis pengen hidup lama. Makanya hubbud dunya, wahan itu Nabi SAW sebutkan cinta dunia dan karahiyatul maut. Nggak mau mati, benci sama mati. Nah, ini adalah salah satu gejala dari NPD juga. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Ya. Afwan. Coba tolong bacakan. Keselipet lidah. Alladzi jama'a addad. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Ya, terlaknat atau celaka orang yang suka mengumpat. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yahsabu anna malahu akhladah. Ia mengira hartanya akan membuat umurnya panjang. Jadi kalau orang udah suka harta, mengumpulkannya, menghitung-hitungnya, uang ana sekarang berapa, sebelum tidur dilihat lu rekeningnya, alhamdulillah 2 miliar. Bangun tidur rekeningnya dulu yang dibuka 2 miliar, dapat 100 juta, 2 miliar 100 juta. Terus pelit sama dirinya, pelit sama keluarganya. Nah, ini kan orang yang ngumpulin hartanya. Biasanya orang kalau udah punya harta banyak, mau mati dia. Karahiyatul maut. Nah, kalau orang sudah terlampau cinta sama dunia, ini udah kita bahas juga ya, dia akan bersifat oportunis, tidak mau melakukan sesuatu kecuali mendapat keuntungan materi yang bisa dia rasakan. Nah, ini nggak boleh ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi hubbud dunia dan karahiyatul maut itu nggak boleh. Caranya untuk kita langsung solusi. Cara agar kita berhenti hubbud dunia, kita harus ingat bahwasanya mati itu pasti akan datang. Semua dari kita itu mengakui dan percaya bahwasanya kematian itu akan menghampiri kita. Tidak ada yang ragu kita akan mati. Ada yang ragu di sini? Antum tanya ateis saja dia ngaku kalau kematian akan datang. Maka sering-seringlah ingat kematian. Jangan ketika diingatkan kematian kita lalai. Biasa secara syar'i kita diminta untuk mengingat kematian. Tapi secara praktek banyak dari kita yang tidak mau mengingat kematian karena ingin senang-senang dan tenang pikiran. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, yang saya sampaikan di mana-mana ya. Hasan Al-Basri mengatakan, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbah bi syakkin la yaqina fihi illa al-maut. Aku tidak pernah melihat satu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, tapi mirip dengan keraguan yang sama sekali tidak diyakini kecuali kematian. Kita ragu enggak datang kematian? Enggak. Tapi secara praktek kita ingat enggak? Lupa. Kan gitu. Kalau misal antum dinasihati, ya akhi, antum jangan main HP aja, jangan scroll TikTok aja. Antum ingat mati lah. Aduh, nanti lah ingat mati, kita seneng-seneng aja dulu. Pas ngomong kayak gitu, dicabut nyawanya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu makanya pentingnya kita mengingat mati. Patah Arab mengatakan sahih syamir walam tazal zakiral mauti fanisyanuhu dhalalum mubin. Jadi kita harus bersiap-siap. Jangan sampai melupakan mati, karena melupakan mati itu adalah kesesatan yang nyata. Nah, itu hubbud dunia. Kemudian yang terakhir, sifat NPD itu adalah hasad. Hasad ini terkumpul banyak sekali gejala-gejala NPD. Jadi hasad itu suka melihat orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kalau udah hasad, diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah, dalam suatu riwayat setan pernah berkata, sesungguhnya apabila seorang hamba sedang diterpa hasad, maka aku bisa membolak-balikan hatinya sebagaimana anak kecil bermain bola. Jadi kalau antum sedang hasad, setan membisiki, masuk langsung tuh.
Kalau lagi hasad, sebagaimana anak kecil main bola, ya diguling-guling dah hati kita. Coba antum, misalkan ngelihat ada orang yang lebih baik dari antum, kemudian antum hasad, setan masuk, pasti antum dengar kata-kata setan, oh saja, oke ini caranya, oke siap, pokoknya harus celaka orang ini. Itu kalau hasad. Makanya rasa hasad itu diperintahkan kita untuk menanggalkan, karena salah satu bentuk salah satu tanda kehancuran masyarakat atau suatu kaum itu adalah ketika orang-orangnya banyak yang hasad. Jadi ini perusak moral bangsa, orang yang hasad nih. Nggak akan habis orang yang hasad. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari hal-hal yang buruk dari makhluk, dari sihir orang yang suka meniup buhul, kemudian dari orang yang hasad apabila ia hasad. Karena orang yang hasad untuk mencelakai orang yang dia hasadi, jangankan harta, jiwanya dia korbankan. Untuk setan kan gitu, orang yang hasad dia bersekutu dengan setan biar orang yang dia hasadi celaka, jiwanya digadaikan. Itu orang yang hasad. Jadi hasad ini banyak sekali bentuk negatifnya, bukan hanya untuk pikiran dan iman aja, tapi juga untuk fisik kita. Fisik kita orang yang hasad itu suka sakit dan yang lainnya. Nah ini naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa hasad. Terkadang hasad itu datang tanpa kita undang. Nah caranya setelah kita hasad itu langsung kita tinggalkan rasa hasad ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar agar rasa hasad ini tidak terus menggerogoti hati kita. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, jadi kira-kira itu dosa-dosa atau sifat-sifat yang ada di dalam Islam yang sudah syumul kalau misalkan kita mau terjunkan ke sifat-sifat NPD, baik psikologi modern atau apa aja, sifat-sifat itu pasti tidak jauh dari 5 sifat ini. NPD, kalau udah ada 5 sifat ini, pedulian sama diri sendiri, sama keluarga ndak, dia sering beli baju tapi anaknya itu sepatunya robek, celananya robek, nah itu NPD. Semua ada di yang sudah kami jelaskan. Kemudian poin selanjutnya sudah Anda singgung tadi ya, sahabat hijrah sekalian. NPD itu tidak boleh menjadi alasan untuk menormalisasi perbuatan seseorang. Jadi kalau ada orang yang NPD, jangan kita normalkan dia begitu. Jadi bentuk perkataan yang menormalkan sifat NPD itu, kalau dia ada gejala NPD, kemudian berdampak ke sosial, kita ngomongnya biasa ya NPD tuh. Itu enggak boleh. Jadi semua sifat NPD dijelaskan dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk menasihati orang yang seperti itu dan menghindari sifat seperti itu. Baik. Kemudian sebab-sebab NPD. Ya. Sebab-sebab NPD itu ada banyak, cuma kami ringkas yang secara umum saja. NPD itu pertama, dari keluarga yang tidak ideal. Jadi orang yang NPD itu biasanya keluarganya broken, ya. Jadi rusak keluarganya, tidak mendapatkan figur yang ideal. Ayah nggak baik, ibu nggak baik, saudara toksik. Nah itu biasanya dia kena NPD itu. Jadi kalau misal kita mau terlepas dari NPD, anak-anak kita, keluarga kita, maka kita harus bangun keluarga yang benar-benar lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak enggak ketemu ayah yang ideal, cewek, dia akan mudah terpancing sama bad boy. Kalau cowok, dia akan mudah nyari cewek, jadi playboy. Itu kalau misalkan enggak dapat sosok ayah yang ideal. Jadi keluarga itu yang utama. Makanya Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini adalah perintah dan anjuran Nabi agar kita berbuat baik kepada keluarga kita dulu. Jangan orang lain. Sama orang lain kita loyal, tapi sama keluarga pelit. Sama temen raktir, tapi pas dimintain uang sama ibu, bin ada uang aja mama nih. Nah, itu NPD tuh. Yang kayak gitu. Itu berasal dari keluarga yang toksik. Jadi jangan sampai yang seperti itu kita lakukan. Tidak ada contoh yang ideal di sana. Kemudian yang kedua, terlampau dipuji dan terlalu sering dibela. Kita kalau misalkan sama keluarga, sama teman, kalau ada keburukan, itu harus kita nasihati. Jangan sampai karena dia keluarga kita, karena dia teman kita, ada keburukan, kita diam aja. Nah ini adalah kemungkaran. Pepatah mengatakan kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun itu
pahit. Jadi kalau ada keburukan jangan didiemin, apalagi malah dibela. Coba antum sekalian, ini pasti antum ngerti nih tentang parenting anak. Kalau antum punya anak, dari kecil antum udah puji aja, tidak sesuai sama standar pencapaiannya. Emang kita harus apresiasi, tapi harus standar dengan pencapaiannya. Saat dia dipuji terus, apapun yang dia lakukan walaupun salah itu tetap dipuji. Kemudian ketika dia bertengkar sama orang atau punya masalah, dibela mati-matian. Gimana caranya biar anaknya bener atau ndak salah. Nah itu pasti jadi gede dari NPD itu. Ndak biasa disalahi sekali depresi. Ya, nah ini mungkin banyak terjadi di kaum Gen Z ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan passionnya, dia ngomong, not my passion. Bukan passion Nana nih. Disuruh kerjaan banyak dikit, toksik punya bos. Biasanya Gen Z nih, Ana tidak mengeneralisir ya, kebanyakan kayak gitu. Ya banyak sekali Anda bertemu ya. Sebenarnya bukan hanya Gen Z aja yang seperti ini. Cuma salah pola asuh juga bisa seperti itu. Not my passion. Terus apa passionnya? Rebahan sambil scroll. Passion. Astagfirullah. Nah itu terlampau sering dipuji. Jadi kalau misal antum mau memuji seseorang, pujilah sesuai dengan kadarnya. Ya, jangan terlalu dibela siapapun dia. Salah satu bentuk dari pembelaan terhadap seseorang itu adalah menyamarkan hal yang seharusnya buruk seperti itu baik. Jadi menyamarkan hal yang buruk. Contoh, kalau misal ada nih, anak kasih contoh yang paling gampang dan yang paling sering antum dengar aja. Hukum memakai jilbab bagi wanita wajib. Tapi ternyata anaknya ada yang nggak pakai jilbab. Gimana caranya biar anaknya bener dibela? Nah itu udah yang salah. Yang kayak gitu tuh terlalu dibela. Jadi mentang-mentang keluarga saat dia berbuat salah dicari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Gimana aja caranya? Contoh yang lain misalkan, kita akui saja, rokok itu hukumnya haram. Saat ada keluarga kita ngerokok, khilaf bainal ulama, Ustad. Anggo bahasa Arab ya. Itu ada perbedaan di kalangan ulama, Ustad. Antum janganlah melebih-lebihkan perbedaan. Itu karena keluarganya ngudut. Coba akui aja. Yang salah adalah salah. Ketika belum bisa meninggalkan. Jadi Ana sering sebutkan bahwasanya lebih mulia orang yang mengakui dirinya salah walaupun masih berada dalam kesalahan tersebut daripada orang yang menyangkal kesalahan walaupun dia tidak sedang berbuat kesalahan tersebut. Itu lebih mulia itu. Contoh misalkan Ana punya pengalaman, ada salah seorang keluarga itu dia ngomong kayak gini ke Ana. Terus sering diskusi lah sama dia. Sambil megang rokok dia ngomong, sebenarnya menurut Ana haram beli laknat nih Jeb. Tapi Ana belum bisa, Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik gitu daripada ngebela orang yang seharusnya haram dikatakan halal. Jadi sekarang misal zina kan haram. Kalau ada orang yang berzina setiap hari, tapi dia mengakui zina itu haram, masih muslim. Daripada orang yang tidak pernah berzina tapi mengatakan zina itu halal dan dianjurkan, keluar dari Islam. Ngerti gak antum? Jadi kadang konsep di otak itu lebih tajam daripada di perbuatan. Jadi itu memang kita harus tahu itu dengan duduk di majelis ilmu. Makanya kalau ada majelis ilmu farta'u. Walaupun kiap-kiap tengai-tengai ngabuk kopi. Double shot, beli di Fruta. Waduh sekalian. Jangan. Astagfirullah. Oh ada yang enggak paham? Ana asif ya kawan. Kalau misal pengen biar enggak ngantuk, misalkan siang-siang gitu, tetap datang ke majelis ilmu, bawa kopi. Enggak masalah sambil nyeruput kopi. Yang penting diserap gitu. Yang penting yang dibawa halal ya. Jangan haram bawa. Itu sebenarnya ya yang harus kita perhatikan. Kemudian ini udah kita bahas ya. Yang selanjutnya hendaklah kita lebih banyak mencari teman yang soleh. Jadi NPD itu bisa jadi datang dari lingkungan. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhaliluhu. Baik. Kemudian solusinya ya. Ini solusinya ada beberapa. Kami sebutkan sedikit aja. Subhanallah. Gak apa-apa sponsor.
Kita sebutkan sedikit aja. Solusinya yang pertama banyak berzikir. Kita udah tahu bahwasanya cara untuk membuat hati itu tenang dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kemarin kita bahas bahwa saat lisan berzikir maka hati itu cenderung menjauhi kemaksiatan. Sangat sedikit orang mukmin dia sambil berzikir dia berbuat maksiat. Tidak ada orang di jalan ngelihat aurat sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, subhanallah. Tidak ada. Pasti kalau dia istighfar tuh dia menundukkan pandangan, ya, kemudian berhenti melihat yang seperti itu. Berzikir kepada Allah. Innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian yang kedua, berusaha agar bersifat wajar terhadap segala sesuatu. Wajar itu artinya berada di tengah-tengah. Itu hal yang paling baik dalam masalah sifat dan perilaku. Soft tidak terlalu soft banget, hard tidak terlalu hard banget, tidak terlalu keras sekali. Lembut tidak terlalu lembut sekali. Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang ada di tengah-tengah. Tidak boleh terlalu pemarah, tidak boleh terlalu memaafkan. Kadang ada waktunya marah, kadang ada waktunya memaafkan. Tidak boleh ketawa aja tiap hari. Tidak boleh manyun aja tiap hari. Yang bagus itu di tengah-tengah, sesuai kondisi dan keadaan. Emang yang paling bagus itu. Nah, memaksa diri untuk bersifat wajar itu bisa menanggulangi gejala NPD. Kenapa? Karena saat kita sudah mulai cenderung ke gejala NPD, terus kita paksa diri kita buat wajar, gini. Salah satu tanda orang yang NPD itu adalah temperamen. Ada sedikit disenggol, minta dibacok orang itu. Nah, itu kan NPD. Kalau misal terlalu sering temperamen, maka dipaksa dirinya untuk mengatakan ini loh hal yang sepele, tidak perlu kayaknya harus marah-marah. Karena saat ada hal sepele yang mungkin kita boleh marah, di sana kita nggak marah, itu akan meredakan masalah, bahkan membuat suasana bisa menjadi lebih nikmat, ya, lebih hening. Jadi jangan terlalu marah banget, jangan terlalu tidak marahan gitu loh, terlalu bertoleransi terhadap segala sesuatu. Jadi yang paling bagus itu di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Berusaha bersifat wajar. Misalnya Anda kasih contoh, saat sebenarnya boleh sedikit kita marah tapi kita tidak marah. Di sini kan banyak yang udah jadi suami. Antum capek habis pulang dari kantor kerja, pengen sampai rumah itu lapar makan. Ketika antum buka tudung saji ternyata kosong. Tidak ada masakan. Itu kalau misalkan antum marah akan terjadi cekcok dan ricuh. Tapi kalau misal antum maklumi hal kecil itu, kayak ini sing perlu gedekan nih. Tidak perlu marah. Keluar aja lagi dikit ke seberang jalan, beli lalapan yang kita suka, makan berdua sama si istri. Sambil kita panggil, sini istriku kita makan berdua. Langsung dimasakin yang antum mau. Abi mau makan apa? Dimasaki langsung. Nah itu kan cara sebenarnya kita nggak usah marah di hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa sabarin. Nah itu namanya kita maksa diri kita untuk bersifat wajar. Kemudian setelah itu membiasakan diri bersifat malu dalam hal keburukan. Jadi kalau misalkan kita berbuat buruk itu kita malu. Cara kita tahu itu buruk atau tidak dengan duduk di majelis ilmu dan berteman dengan orang yang soleh. Sekali lagi, saat kita berbuat buruk, orang yang soleh ini akan mengingatkan kita ini perbuatan buruk. Nah, harusnya kita malu di sana. Jadi kita timbulkan rasa malu di diri kita. Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kalian tidak malu, maka lakukanlah sesuka kalian. Artinya Nabi SAW memerintahkan kita untuk malu. Jangan apa-apa kita gas, apa-apa kita terobos, nggak peduli malu apa enggak. Padahal malu itu adalah salah satu sifat yang mulia dalam satu hal, ya. Dalam keburukan kita malu berbuat keburukan. Kemudian yang paling salah satu yang paling inti juga, kalau misal kita mau menanggulangi gejala-gejala itu, hendaklah kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifatnya mendahulukan sami dibanding basir itu karena pendengaran itu lebih dipakai seharusnya daripada bibir dan penglihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan kalau misal menyebut sifatnya sami duluan, innallaha sami'un basir. Ya, sami, pokoknya sami yang duluan. Nah, itu artinya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi kalau dinasihatin kita dengar. Ada orang yang sedang berbicara kita dengar. Waktunya kita bicara baru kita bicara. Jadi lebih banyak mendengar itu akan membuat kualitas hati itu lebih oke dia. Lebih baik daripada banyak ngomong tapi tidak ada isinya. Kemudian
dua lagi yang selanjutnya, belajar bersifat adil. Jadi menilai segala sesuatu itu adil. Salah, benar. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun terkadang saat kita mengatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak, ada kerugian di diri kita. Kemudian yang terakhir ya, sahabat hijrah sekalian, hendaklah kita sering bersalaman ketika bertemu dengan teman, terutama orang yang kadang kita kesel sama dia. Karena Nabi SAW bersabda, tasafahu fa innal musafahata tudhibul ghil. Bersalamanlah kalian karena sesungguhnya bersalaman itu dapat menghilangkan rasa hasad, rasa iri, rasa dengki. Coba kalau misalkan antum ketemu sama orang yang antum gak sukai gitu, dendam, ini dulu ngebully ana nih, sekarang udah gedean ana, badannya tumpel nasane jani, sekarang ana harus balas dendam. Enggak. Kalau misalnya ada antum gak suka sama orang, terus antum hampiri dengan senyum, antum salam, assalamualaikum akhi, terus antum salaman, sedikit-sedikit luruh dendam itu, rasa hasad, rasa iri itu luruh tuh. Makanya sering-sering salaman. Itu kayaknya bel di tas sana itu. Cek Afwan. Boleh. Ya, ganggu. Bel asar. Baik. Jadi sering bersalaman. Jangan manyun ketemu orang yang enggak kita senang, dilipat mukanya, makinlah membara api dendam itu. Ketemu sama orangnya senyum terus salaman. Coba aja. Kalau antum salaman itu sedikit-sedikit hilang. Salaman ya, bersentuhan fisik kayak gini. Dari salaman antum naik tingkat jadi saling memberi hadiah. Nabi SAW bersabda, tahabu. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Antum tidak suka sama orang yang antum punya masalah sama dia, benar-benar belum terselesaikan. Coba antum datang ke dia, bawa kopi gula aren sama satu roti aja. Nih, biar siang-siang bisa fresh. Diterima kopi antum, ih baik kali orang nih, hilang masalah. Apalagi ada amplop di bawahnya. Aduh, dunia nih. Itu tuh bisa menghilangkan masalah. Tahu. Makanya ketika ada orang yang memberi hadiah antum, terima. Sebisa mungkin terima. Dengan syarat antum ingin membalas. Jangan cuma nerima hadiah aja, sekali enggak dikasih hadiah, hadis sing bang hadiah bin raga. Kok enggak dikasih hadiah lagi? Nah, itu salah. Jadi antum mau menerima hadiah agar orang bahagia, terus hati antum berkata, gimana caranya ana balas hadiah ini minimal yang setara. Harus kayak gitu. Jangan dikasih hadiah aja, mengharapkan aja tanpa ada ingin membalas. Nah, itu tasofahu sama tahadu. Ya, saling bersalaman dan saling memberi hadiah. Itu akan mencairkan keburukan di hati kita. Jadi dia baru masuk udah naik gajinya nih, datang ke dia, kasih hadiah biar hilang rasa hasad antum. Bisa sebagian gajinya dikasih antum jadinya. Itu tingkat keimanan tertinggi itu. Gaji datang kurang, bagiin langsung. Mungkin itu saja ya, sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada pertanyaan. Dari santri santri ya namanya ya, kan belajar. Dari teman-teman hijrah ada? Dari yang putra? Dari yang oh ya, dibacain. Boleh. Kedengeran nggak di masih live? Ih, banyak ya. Taib, bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana agar kita menjaga hati kita agar tidak ikut emosi akan cerita orang lain yang menjelekkan diri kita? Apakah kita diam saja atau kita langsung aja tanya ke orang tersebut maksud dan tujuannya? Syukron Ustaz. Sekarang pertanyaannya, kejelekan tuh benar terjadi apa enggak? Nah, kalau benar terjadi, koreksi diri. Tapi kalau enggak terjadi, kita tidak akan bisa memuaskan perkataan manusia. Kalamul insan la yantahi. Sebaik apapun kita pasti ada yang benci, seburuk apapun kita pasti ada yang dukung. Jadi kalau misalkan mau buat kenyang perkataan manusia, itu adalah hal yang mustahil. Sekarang pertanyaannya, kalau misal itu benar,
kita koreksi diri. Kita perbaiki diri. Kalau misalkan itu salah, ada kesempatan untuk tabayun, maka tabayunlah. Tapi kalau misal kita tabayun rasanya percuma, mending diem aja. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin kejelekan kita padahal itu tidak benar, ada yang nyari-nyari kesalahan kita kemudian membuat tafsir yang sembarangan terhadap apa yang kita lakukan, kita tabayun kalau misal itu bisa maslahat. Kadang ada orang yang benci sama kita, kita ngomong apapun tidak dipercaya. Ainur ridho an kulli aibin kalilah wa ainus sakhat an kullil masawi. Orang kalau udah cinta, buruk nggak kelihatan. Orang kalau udah benci, kebaikan pun terasa buruk. Jadi itu sebenarnya manusia. Gini, yang bertanya ya, tugas kita yang tawakal, berdoa, berusaha berdoa. Di setiap lini kehidupan tugas kita hanya tawakal untuk mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Saat ada yang berkata buruk kemudian menjelek-jelekan kita, maka hendaklah kita bersabar. Sekiranya kalau misal membutuhkan klarifikasi saat benar-benar membawa mudarat kepada kita, klarifikasi seperlunya aja. Enggak usah kita, ini lama-lama ngelunjak nih. Apa gas aja labrak, jangan. Ya. Biasa ini terjadi di semua ya, di cewek, di cowok sama, tapi di cewek itu lebih ganas kadang. Lisannya itu luar biasa dahsyatnya, ya. Mencari keburukan orang untuk menjatuhkannya itu naudzubillah min dzalik. Jadi apa yang kita lakukan rasa salah aja kalau misalkan orang itu udah benci sama kita. Jadi jawaban resminya kita lihat dulu keburukan itu benar atau tidak. Kalau misal benar, kita koreksi diri kita jadi lebih baik. Kalau misalkan salah, ada kesempatan tabayun untuk membuat maslahat, maka tabayunlah. Ini tabayun yang benar ya, yang baik ya. Bukan tabayun itu bawa pasukan, terus kita tabayun sambil mengintimidasi, maksud ente apa? Jangan. Ya, jadi kita datang sambil bawa hadiah kalau perlu. Bayangin orang yang enggak suka sama kita ngomongin kejelekan kita, kita kasih hadiah. Betapa luas dan besar hati kita kayak gitu tuh. Masya Allah, orang kalau misal sudah kayak gitu tuh tingkatannya tinggi tuh, wali tuh. Tah wali murid lah. Wali apa? Pokoknya itu Masya Allah ya. Taib. Semoga bisa menjawab nggih. Tafadhol. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mohon izin tanya di luar tema. Bagaimana kalau kleptomania? Bagaimana solusinya? Apa bisa disembuhkan? Apa dia berdosa? Klepto suka ambil barang. Tahu tuh kleptomania. Anak pesantren tahu banget nih kleptomania. Ada aja orang yang kayak gitu tuh. Kleptomania itu penyakit, ya, penyakit mental yang bisa terjadi karena sebab. Bisa terjadi karena sebab. Itu pernah terjadi di pesantren. Orang ini kaya sekali. Bapaknya hartanya banyak. Tapi dia baju yang dipakai cuma 2. Dari warna hitam jadi putih, dari warna putih jadi kuning. Cuma 2 baju yang dipakai sama dia. Dan dia doyan ngambilin punyanya orang, sampai celana dalam diambil juga. Pokoknya kenikmatan hidup dia itu terjadi saat dia ngambil barang orang. Ngambil barang orang ya, padahal dia mampu beli barang itu. Nah, itu kleptomania. Nah, ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan ya. Kemudian sekali lagi tidak boleh dinormalisasi. Kalau ada yang seperti itu, kita jangan intimidasi, kita nasihati. Jangan dinormalin dia nyuri. Dia nyuri, terus kita bilang, enggak apa-apa ambil, bawa sini deh. Enggak apa-apa gitu. Omongan enggak apa-apa tuh yang bikin dia makin bebas. Tapi memang penyakit ini kalau misal mau disembuhin tuh agak sulit, tapi bisa. Tentu saja dengan apa yang sudah kita baca ya. Sebenarnya satu arah cara untuk menyembuhkan ini mirip-mirip juga. Ini masalah kleptomania. Memang benar-benar bisa sembuh nih. Orang itu kabarnya udah sembuh sekarang. Maksudnya dia udah berkurang keinginan dia. Jadi itu dah makanya nahan hawa nafsu tuh yang penting. Kadang kan banyak tuh sebabnya orang yang klepto itu dia enggak mampu menahan bisikan dari dirinya untuk nyuri orang. Jadi dia tuh mendapatkan kenikmatan dari sana. Nah, itu tuh treatment agar dia itu mampu memaksa diri untuk menunda hal yang dia kira itu kenikmatan. Jadi ketika dia ingin mencuri itu dia diawasi. Ana lagi pengen dia ngomong nih ke orang yang jadi pengawas dia. Ana lagi pengen nyuri nih.
lagi pengen nyuri gimana dong? Ayo kita duduk, kita tenangkan diri. Nah, diawasi orang yang seperti itu tuh diawasi. Makanya setiap dosa dari karakter orang itu memang harus ada pengampunya. Kalau ada kita punya teman seperti itu tuh, kita jangan malah mengintimidasi dia, tapi harusnya mendekati kemudian mengajak kepada kebaikan. Harusnya seperti itu. Syukran Ustaz. Afwan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Ustaz, sesuai syariat, jika ada orang NPD tidak boleh dinormalisasi. Namun, bagaimana cara menasihati orang NPD sebagai leader? Tidak mau dinasihatin perihal syariat atau banyak pelanggaran syariat sebagai wanita. Yang NPD wanita. Ya. Baik. Sebenarnya kita sudah bahas di kajian tadi. Secara umum memang begitu caranya. Cuma gini, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan orang NPD ini sebagai pendosa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah kepada semua orang, terlebih kepada orang pendosa. Nah, kalau misal kita mau ngomongin teknis, itu benar-benar orang yang ngerti keadaan dia, kemudian sudah berdamai sama dirinya sendiri dulu. Jadi saat ada orang yang NPD tidak bisa dinasehati, dia memang benar-benar harus cari cara gimana caranya biar nasihatnya masuk ke telinga dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka hendaklah kalian meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi makna sabar ini bukan aduh biarin dia NPD, aduh biarin dia ngerusak dirinya sendiri, bukan. Tapi makna dari sabar ini adalah explore cara. Emang sabar ana sama dia, ndak ana intimidasi, ana pengen tetap dia itu sembuh dari NPD-nya. Nah, kita itu berpikir gimana caranya? Caranya adalah misalkan dia dikasih tahu sama orang yang dia segani. Kalau misalkan ndak mempan juga, Ibnu Qudamah pernah menukil beliau mengatakan dalam kitab Mukhtasar, salah satu cara untuk orang yang susah dibilangin itu dengan cara hajar. Jadi hajar itu artinya bukan hajar ya, bukan hajar. Hajar itu artinya membiarkan. Jadi nggak disapa. Kalau ketemu nggak salam, bahkan itu boleh lebih dari 3 hari khusus bagi orang yang berbuat maksiat. NPD itu kan maksiat, dia berbuat salah nggak mau dinasihatin. Kalau misal di situ ada maslahat, salah satu caranya kita cuekin dia, sehingga dia introspeksi diri. Kira-kira kenapa ya dia sing salam jak raga tepuk no? Kira-kira dia kenapa? Kok ketemu sama ana nggak salam? Kayaknya ada yang salah dari diri ana. Akhirnya dia mengoreksi diri, kemudian dia bertobat. Nah, itu salah satu caranya. Bahkan yang ekstrim, Nabi SAW itu pernah 40 hari itu ngediemin orang biar dia koreksi dirinya bahwasanya dia salah. Jadi kita bisa menggunakan cara itu ya. Kalau misalkan kita pandang dari cara itu ada kemaslahatan. Nah, perkara dia masih tetap seperti itu, ya namanya kita bisobri wassalah. Di dalam sholat itu ada mengandung makna doa. Kita doakan dia karena doa usilahul mukmin. Jadi doa. Kalau misalkan kita udah nggak bisa nasihatin dia begini caranya, antum jangan menyerah. Minimal antum berdoa, kemudian lihat timing nasehatin lagi. Jangan bilang, aduh udah nyerah, ada anak setan tuh. Biari aja dia masuk neraka. Jangan. Karena waktu kita berdakwah itu hanya terlepas ruang aja, waktu enggak. Jadi selama kita masih hidup, masih tetap punya kewajiban dakwah. Kalau ruang kita udah beda, baru enggak wajib lagi. Kapan ruang kita beda? Mati. Udah beda ruang, gimana kita mau ngedakwahi? Kalau orang udah meninggal, nggak bisa kita dakwahi lagi. Kemarin Anda dengar cerita ada orang yang bisa ngemasukin Islam orang kafir yang sudah meninggal. Sakti kali. Jalan dengar ada orang nangis. Ntar lu, ini ada orang nangis, berhenti lu. Sudah sampai depan kuburannya, suruh dia syahadat. Udah meninggal nih orangnya nih. Asyhadu. Nah, di kuburannya dia ngomong nggak bisa. Jadi waktu kita bertobat, waktu kita berdakwah itu hanya saat kita bernafas saja. Sudah bernafas sudah hilang waktu. Ya, taib. Sudah tidak bernafas sudah hilang waktu. Taib itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini agak mirip Ustaz ya, tapi Anda bacain aja. Bismillah. Bagaimana cara menghadapi dan menyikapi orang NPD, apalagi kalau itu orang dekat? Yang kedua, bagaimana mengembalikan ke jalan yang benar karena dia belum sadar kalau dia NPD.
Waalaikumsalam katanya. Wassalamualaikum mungkin Ustaz. Perlu jawab Ustaz atau gimana? Kayaknya mirip sih. Kayaknya mirip ya. Orang terdekat nih siapa maksudnya nih? Mungkin Bapak, ibu, keluarga besar, keluarga atau lah ya. keluarga dekat atau apa gitu. Orang yang NPD itu nggak boleh dibiarin dia nggak tahu NPD. Kalau dia itu NPD, jadi harus dikasih tahu tuh hal yang dia lakukan itu salah. Tapi kalau misalkan di itu orang tua, itu bisa jadi kecemburuan. Kalau misal yang punya istri, orang tuanya cemburu sama istrinya. Nah itu NPD karena sebab. Kita jangan bilang, ibu anak NPD, jangan. Mungkin karena perhatian kita kurang. Kalau orang tua khusus nih ya, kalau orang tua khusus karena fase hidup itu nanti bakal jadi anak-anak. Ya anak-anak kayak gitu kalau nggak diperhatiin. Kalau misalkan ada timpang sedikit, yang satu dikasih 2.000, yang satu dikasih 1.000, ngamuk. Nanti akan ada masanya orang tua seperti itu. Taib. Baik, Ustaz, ini selanjutnya lagi. Agak-agak mirip juga Ustaz. Bagaimana jika tanda-tanda NPD ada pada orang tua kita? Nah. Apa yang harus kita lakukan? Pas, kelihatan udah jawab tadi. Namanya orang tua. Kewajiban kita untuk untuk berbakti itu bakin ala madal hayat. Itu tetap sampai kita mati. Kalau ima kita yang duluan mati, ima orang tua kita yang duluan mati. Jadi kalau misalkan ada sifat NPD di orang tua, pertama kita harus maklum dulu. Yang kedua ya udah, kalau misal kita bisa memenuhi keinginannya, penuhi keinginannya. Kalau ada yang over, kita nasihati dengan cara yang baik. Jangan kita marahi. Segarang apapun kita, sekuat apapun kita, setua apapun kita, kalau misal masih punya orang tua, kita masih dihitung anak. Masih dihitung anak. Ini anak cerita sedikit ya. Masih ya waktunya ya. Baik. Ini bukan sama ibu sama nenek nih anak nih. Kan kita kalau misalkan jualan itu kadang rugi, kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak gitu. Suatu hari anak sering nongkrong di warung serombotan nenek anak. Pas saat itu warung serombotannya lagi sepi. Terus dia ngomel nih. Sepi kali jualan ada yang beli gimana nih? Anak suruh istighfar di sana. Ya Allah dong, dadong. Nenek dadong. Ya Allah dong, istighfar dong. Rezeki udah ada yang ngatur. Oh, diam kamu, Jeb. Padahal anak udah jadi ustad tuh. Diam kamu, Jeb. Jangan banyak ngomong. Dahsyat sekali. Kita harus lihat makanya tempatnya, kita harus lihat waktunya. Pas pulang, dia mampir ke rumah. Terus sudah tenang, dia habis ketawa-ketawa sama ibu, baru langsung anak nasihati lagi. Dong, kalau misalkan ada tempat kita lagi sesak, nggak punya garus, jualan nggak dapet, itu caranya biar kita tenang tuh istighfar dong. Semakin dadong memaki, semakin sulit. Udah mana nggak dapat uang, hati risau. Nah pas lagi bening itu kepala sama hatinya, dia bilang, iya ada bener Jeb, tolong lu ambilin nenek nasi lapar. Nah akhirnya disuruh juga. Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau misal ada orang tua yang punya gejala NPD, kita harus lebih maklum dibandingkan yang bukan orang tua, terutama orang tua kepada anaknya. Gitu ya, bapak-bapak atau sahabat hijrah sekalian. Kira-kira seperti itu. Jangan dinyek ya orang tua nih. Yes. Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz, ini cuma agak ambigu nih Ustaz. Bagaimana Ustaz menghadapi suami yang punya sifat NPD? Ana, istri. Mungkin bagaimana caranya menghadapi suami yang punya sifat NPD? Ngerti. Ini mirip pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, coba kita langsung aja ya. Bagaimana menyikapi dan taat pada suami yang terindikasi NPD dan mengarahkan anak untuk berbakti pada ayah yang NPD gitu. Kok gimana berbakti? Iya sih benar harus berbakti, tapi duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Itu akan membawa ketenangan dan ilmu. Salah satu obat orang NPD itu duduk di majelis ilmu. Tenang di situ, biar tidur di sana seret. Bangun-bangun udah subhanakallah, tidip. Duduk serius nih. Ajak, kalau misalkan ada kesempatan ajak. Kewajiban seorang istri kepada suaminya bersifat mutlak kecuali melanggar syariat. Jadi kalau misal ada suami yang NPD, istrinya punya kesempatan untuk nasihati dia. NPD ini kan bimbingan yang berkala untuk bisa sembuh. Jadi benar-benar harus sabar, terlebih seorang suami. Tapi kalau misal NPD-nya itu udah over, apalagi sampai melanggar syariat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, itu bisa menjadi alasan istri untuk meminta talak. Kita bahas saja
segamblang mungkin. Karena banyak laki-laki yang, mohon maaf, kurang ajar. Dia ngerasa istrinya itu ada di bawah telapak kaki dia. Padahal kewajiban suami adalah meratukan istri, meratukan. Jadi dia ngerasa pokoknya istri yang harus taat sama anak-anak, terserah mau ngapai. Salah itu ya, ini parenting keluarga. Jadi kalau misalkan ada suami yang NPD selama masih bisa dinasehati dan isinya itu tidak melanggar syariat, turuti dan taati. Kalau misal bisa dinasehati, nasehati. Nah, orang yang sabar itu insya Allah akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya NPD pada suami ini caranya harus ada yang kalau misal suami NPD, terus istrinya ketularan jadi NPD gara-gara suaminya NPD. Nah, makanya salah satu harus kuat nih. Kalau istri NPD, suaminya ikut NPD, benyah. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada yang dingin biar clear masalah. Gitu ya. Kalau ngerasa suami NPD berarti kita harus kuat dulu nih. Istri harus kuat, ngaji benerin, kemudian taat benerin. Kadang istri ngaji aja tapi enggak mau taat sama suaminya, akhirnya suaminya NPD. Banyak sekali ya cerita-cerita tentang para istri itu seneng kali datang kajian. Tapi ngikutin suaminya enggak. Ibu-ibu kalau misalkan mau datang kajian dilarang sama suaminya, nggak boleh datang. Tapi kalau misalkan nggak ngebolehinya itu untuk keburukan, harus dapat didiskusikan. Nah ini kita udah paham lah masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau misalkan suami NPD, istri harus sabar. Tapi kalau misalkan NPD-nya itu udah kelewat batas dan bisa menjadi alasan untuk meminta talak, maka minta talak nggak masalah. Kadang kalau misal istri udah minta talak, baru suami NPD itu sadar. Ya udah cerita belum tentang teman Ana yang suaminya itu NPD apa namanya tuh. Jadi suaminya pokoknya masuk lah. Suaminya itu enggak sholat, enggak puasa. Pas ditanya sama anaknya, "Abi kok enggak sholat? Sakit pinggang." "Kenapa enggak puasa? Sakit tenggorokan." Di situ aja jawabannya. Akhirnya istrinya yang sudah hijrah risih. Udah dinasihati berkali-kali, istrinya enggak sabar. Padahal kalau sabar lebih baik lagi. Tanyalah ke ustad, kira-kira bisa nggak ini jadi alasan untuk minta talak? Kalau misal sudah terlampau seperti itu, sampai nafkah secara pendidikan agama ndak ada, dan kita sudah menasehati serta sabar bertahun-tahun, bisa jadi alasan untuk talak. Terus lanjut ceritanya, akhirnya dia minta talak ke suaminya. "Aku udah nanya ustad nih, katanya ini bisa jadi alasan untuk aku mentalak kau. Kalau kau masih kayak gini, aku minta talak sekarang." Terus suaminya bilang, "Tunggu bentar." Langsung ambil wudhu, sholat dia. Suami takut istri. Sholat langsung wudhu, sholat, Allahu Akbar. Wih, khusyuk katanya sholat. Anggo kamen bin. Pakai sarung. Satu lagi boleh nggak ini jawabannya? Jadi baru tadi nih ada pertanyaan. Kan kalau misalkan istri tidak mau menuruti suami dalam masalah hubungan atau berhubungan, istri dilaknat dari malam sampai pagi. Terus gimana Sad kalau Ana nggak mau melakukan hubungan itu karena suami Ana itu bau asap rokok dan membuat Ana sesak napas serta sakit dada? Gimana tuh? Tetap dilayani atau tidak? Apakah kalau kita nolak kita tetap dilaknat? Jawabannya, selama masih bisa ditaati, taati. Kalau misal ada mudarat di diri kita, maka tolak dengan cara yang halus. Ana kasih tahu salah satu caranya, kalau misal diskusi ngomong kayak gini ke negosiasi, ngomong kayak gini ke suami, "Bi, aku mau berhubungan asal berhenti ngerokok." Kalau misalkan dia bilang, "Oke, sekarang stop ngerokok, gas." Rasanya kalau misalkan itu membawa maslahat. Tapi kalau misalkan tidak mau, taati sambil tetap memberi nasihat. Gitu ya, sambil tetap memberi nasihat. Baik, semoga menjawab ya tentang suami ini. Ibu-ibu harus sabar ya, ibu-ibu sekalian. Karena suami ini kalau misalkan tidak benar, keluarga tidak benar juga. Karena suami itu pemimpin. Sabar ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dengan yang kami jawab.